Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Irma SKM Menkes selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi. Eh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Reski Dian Putri Ramadhani dengan NIM 21030555020047 dari kelas E akan mereview jurnal yang berjudul yang berjudul Analisis Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi Terhadap Tingkat Kejadian Stroke di RSUD Kota Kendari dengan volume 8 nomor 1 tahun terbit 2020 yang ditulis oleh Maleha Rey Sampebulu, Teti Yuniarti Sudiro, dan HM Zamrud. Pertama-tama pendahuluan. Stroke merupakan urutan kedua penyakit mematikan setelah penyakit jantung. Serangan stroke lebih banyak dipacu karena hipertensi yang disebut silent killer, diabetes mellitus, obesitas, dan berbagai gangguan aliran darah ke otak. Angka kejadian stroke di dunia kira-kira 200 per 100.000 penduduk dalam setahun. Faktor resiko yang tidak dapat diubah antara lain adalah usia dan jenis kelamin. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah antara lain adalah gaya hidup yang dapat menyebabkan hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia seperti merokok, mengkonsumsi kopi yang berlebihan, dan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan merokok dan konsumsi kopi terhadap kejadian stroke di RSUD Kota Kendari. Metode penelitiannya di sini, jenis penelitian menggunakan rancangan merupakan jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi analitik dengan desain studi cross-seksional. Pada sampelnya, sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 65 responden dengan teknik pengambilan sampel secara incidental sampling. Selanjutnya itu data diperoleh dari hasil pengajuan pertanyaan menggunakan alat kuesioner secara terstruktur dengan persetujuan dari subjek yang ingin diteliti, dan data sekunder diperoleh dari data rekam medis yang ingin diteliti. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama ini dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Terdapat 55 responden dengan jenis kelamin laki-laki atau prevalensinya 84,6%, dan 10 responden berjenis kelamin perempuan atau prevalensinya 15,4%. Dapat dilihat pada umur, terdapat 13 responden dengan umur 41 sampai 50 tahun atau prevalensinya 20%. 20% responden berusia 50 sampai 60 tahun atau 30,7%. Terdapat 26 responden atau 40% berusia 1 sampai 70 tahun dan 6 responden atau 9,2% berada pada umur 71 sampai 80 tahun. Selanjutnya data distribusi. Dapat dilihat pada tabel ini terdapat 37 responden atau 56,9% yang mengalami stroke dan 28 responden atau 43,1 responden yang bukan stroke. Dapat dilihat pada tabel 3 juga di sini, data distribusi merokok, terdapat 18 responden atau 27,7% yaitu perokok ringan, dan 27 responden atau 41,5% yaitu perokok sedang, dan terdapat 20 responden dengan 30% yaitu perokok berat. Dapat dilihat juga pada tabel 4 data distribusi konsumsi kopi di mana 12 responden dengan 18,5 dengan konsumsi kopi derajat ringan, 39 responden atau 60% dengan konsumsi kopi derajat sedang, dan 14 responden atau 21,5% dengan konsumsi kopi dengan derajat berat. Dapat kita lihat pada tabel 5 hubungan merokok terhadap tingkat kejadian stroke. Di sini kita dapatkan yaitu terdapat
ditemukan bahwa 18 responden dengan perokok ringan, yaitu terdapat satu responden dengan perokok ringan mengalami stroke dan 17 responden dengan perokok ringan tidak yang bukan stroke. Selanjutnya itu 27 responden dengan perokok sedang, di mana 23 responden perokok sedang mengalami stroke dan 4 responden perokok sedang yang bukan stroke. Selanjutnya terdapat 20 responden perokok berat, di mana 13 responden perokok berat mengalami stroke dan 7 responden perokok berat yang bukan stroke. Kita bisa lihat di sini dari hasil uji chi-square dengan taraf p-value-nya menunjukkan bahwa ada hubungan antara merokok dengan kejadian stroke dengan p-value sebesar 0,00 atau p-value-nya lebih kecil dari 0,005. Selanjutnya, pada tabel selanjutnya itu hubungan konsumsi kopi terhadap tingkat kejadian stroke, di mana terdapat 12 responden dengan konsumsi kopi dengan derajat ringan, di mana 10 responden konsumsi kopi derajat ringan mengalami stroke, dan 2 responden konsumsi kopi derajat ringan yang bukan stroke. Selanjutnya, terdapat 39 responden dengan konsumsi kopi derajat sedang, di mana 18 respondennya konsumsi kopi derajat sedang mengalami stroke atau 27,7% dan 21 responden atau 32,3% konsumsi kopi derajat sedang yang bukan stroke. Selanjutnya, terdapat 14 responden di mana konsumsi kopinya derajat berat, di mana 9 responden atau 13,8% responden yang konsumsi kopi derajat berat mengalami stroke, dan juga 5 responden atau 7,7% responden konsumsi kopi derajat berat yang bukan stroke. Kita bisa lihat di sini bahwa hasil uji chi-square dengan taraf p-value menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi kopi dan kejadian stroke dengan p-value sebesar 0,062, di mana p-value-nya lebih besar dari 0,65. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu hubungan merokok terhadap tingkat kejadian stroke, di mana terdapat berbagai mekanisme tentang hubungan antara merokok dengan risiko stroke iskemik. Pertama, merokok dihubungkan dengan kenaikan konsentrasi fibrinogen atau kenaikan agregasi platelet atau kenaikan hematokrit atau menurunkan proses fibrinolitik dan menurunkan aliran darah di otak yang disebabkan karena vasokonstriksi yang mana mempercepat pembentukan trombos. Yang kedua, merokok menurunkan HDL kolesterol dan melukai endotel sel yang menimbulkan ateroma. Pada penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan Marisa pada tahun 2014, menunjukkan bahwa ada hubungan merokok dengan kejadian stroke di bagian saraf RSW Dr. Suedarso Pontianak. Berdasarkan hasil uji chi-square-nya diperoleh p-value sama dengan 0,047 atau p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Bisa kita juga simpulkan bahwa orang yang memiliki perilaku merokok lebih besar kemungkinannya untuk terkena stroke karena kadar kandungan dalam asap rokok dapat menyebabkan kerusakan endotelial pembuluh darah. Ini juga dari hasil kajian Ambarawati DKK 2014 menyatakan sebatang rokok mengandung 4.000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh, di mana 43 diantaranya bersifat karsinogenik dengan komponen utama adalah nikotin, suatu zat berbahaya penyebab kecanduan, tar yang bersifat karsinogenik, dan CO yang dapat menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Rokok juga menimbulkan penyakit seperti jantung koroner, stroke, dan kanker. Selanjutnya, yang kedua itu hubungan konsumsi kopi terhadap tingkat kejadian stroke, di mana tidak adanya hubungan antara konsumsi kopi terhadap tingkat kejadian stroke disebabkan oleh karena kopi diasosiasikan
dengan penurunan resiko sindrom metabolik diabetes dan penyakit jantung koroner. Hasil penelitian ini diperoleh dari Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Mostovsky DKK pada tahun 2010 dengan menggunakan metode multi-center case crossover study, menemukan bahwa responden yang mengkonsumsi kopi di atas 1 gelas per hari atau rutin mengkonsumsi kopi tidak memiliki hubungan dengan kejadian stroke dengan p-value sebesar 0,002 atau p-value-nya lebih besar dari 0,1 dibandingkan dengan responden yang mengkonsumsi kopi kurang dari 1 gelas per hari. Eh, dari hasil kajian Liunima 2017 menyatakan juga kopi atau kafein mengandung alkaloid jenis statine yang bertindak memblokir reseptor adenosine A2A ketika stres. Tubuh memproduksi banyak adenosine yang menimbulkan berbagai gejala stres, sehingga dapat dikatakan bahwa selain menghilangkan rasa stres, juga menghilangkan rasa kantuk dan memberikan energi semangat. Uh, efek efek yang berlebihan ketika mengkonsumsi kafein juga dapat menyebabkan gugup, gelisah, tremor, insomnia, dan hipertensi, mual, dan kejang. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai bahwa terdapat hubungan antara merokok dengan tingkat kejadian stroke di Polisaraf RSUD Kota Kendari, dan tidak terdapat hubungan antara konsumsi kopi dengan tingkat kejadian stroke di Polisaraf RSUD Kota Kendari. Caranya di sini, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya merokok dan pola konsumsi yang baik oleh petugas pelayanan kesehatan, terutama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga mencegah penyakit yang dapat ditimbulkan akibat faktor risiko tersebut, terutama stroke. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.